العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين باب صفة الصلاة فصل furuduha 13. Kita masuk kepada bab sholat. Jadi di pertemuan yang lalu sebelumnya kita bahas tentang syarat wajibnya sholat. Jadi orang dikatakan wajib sholat, dosa kalau ninggalin, sengaja ditinggalin wajib diqadha kalau dia adalah orang Islam, kemudian dia berakal, dia balik, yang keempat sehat indera mata dan telinga sejak balik, yang kelima tahu kewajiban sholat, dapat informasi tentang kewajiban sholat, yang keenam suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Kalau 6 ini terpenuhi wajib sholat. Kalau orang yang sudah terpenuhi 6 ini kemudian meninggalkan sholat, maka hukumnya berdosa. Sholatnya wajib diqadha. Nanti kapan waktu dia sadar bahwa itu kewajiban wajib diqadha, harus kerjain. Jadi dulu pernah ninggalin sholat sebulan, 2 bulan, kan ya. Memang orang Islam di kita ini rada macam-macam memang kalau sama sholat. Ada yang sholatnya itu harian, gitu. Emang rutin tiap hari dia sholat. Gitu. Yang harian juga ada yang memang sesuai waktunya, ada yang sekenanya aja gitu. Sekenanya sholat gitu. Ada yang sholatnya mingguan, Jumatan doang gitu. Itu juga kalau ada Jumat berkah ya. Kalau nggak ada nggak Jumatan ya gitu. Emang sengaja hari Jumat dia kagak masuk, bininya disuruh ngirit gitu. Karena hari Jumat ada Jumat berkah. Kemudian ada yang bulanan, sholatnya sebulan kali, pas mertuanya lagi ngelongokin cucunya, gitu. Dia ada di situ, dia kan bapaknya kan, mertuanya lagi nyampe ke rumah nengokin cucu sholat, gitu. Ada yang tahunan tuh sholatnya, Idul Fitri sama Idul Adha doang, gitu. Sholat setahun 2 kali. Tapi kalau doa sampai nangis-nangis itu banyak itu. Waktu Idul Fitri kan khutbahnya kan biasanya di ujung khutbah khotibnya tuh doa. Doanya tuh kalau Idul Fitri itu doa soal anak sama orang tua biasanya kan gitu. Tuh sampai nangis-nangis itu doanya tuh. Sholat mah kagak nih, Idul Fitri doang tuh sholat. Ya gitu. Malaikat juga bingung tuh nyatetnya tuh. Catat apa kagak doanya. Doa setahun sekali doang gitu. Jadi kalau ketinggalan itu sholat, sengaja enggak sengaja wajib qadha begitu. Itu kalau syarat wajib. Lalu kalau udah wajib sholat Ustaz, kemudian ingin mengerjakan sholat, apa kewajibannya? Ada di dalam sholat yang namanya rukun sholat. Ini kagak boleh kagak, wajib dikerjain. Ada yang namanya sunnah ab'ad, sunnah sholat kalau dikerjain bagus, pahalanya bertambah. Tapi kalau ditinggal sholatnya tetap sah, cuman disunnahkan sujud sahwi, kayak kunut gitu. Atau juga tahiyat awal. Yang ketiga adalah sunnah hayat. Sunnah hayat ini sunnah
yang kalau dikerjain bagus, nambah pahala sholat, tapi ditinggalkan sholat tetap sah, cuman nggak ada kewajiban apa-apa, nggak ada anjuran sujud sahwi juga. Contohnya doa iftitah, doa atau surat setelah surat Al-Fatihah begitu, atau juga doa ketika sujud tasbih subhana rabbiyal a'la, ketika ruku subhana rabbiyal azim, itu sunnah hayat itu. Jadi dibaca bagus, nggak dibaca nggak apa-apa. Doa iftitah itu juga sah. Makanya doa iftitah itu kan ragamnya banyak. Ada Allahu akbar kabira, ada wajjahtu wajhiya, ada Allahumma ba'id baini, ada cuman a'udzubillah gitu. Itu namanya doa iftitah. Kenapa sunnah ini dianjurkan sujud sahwi, tapi sunnah hayat enggak sujud sahwi kalau ditinggal? Sunnah hayat sama sunnah abad. Bedanya karena sunnah abad itu disyariatkan bukan sebagai tambahan. Ketika orang sholat 4 rakaat, rakaat kedua ada kesunahan duduk sebelum dia berdiri ke rakaat ketiga. Untuk apa duduk sebelum berdiri ke rakaat ketiga ini disyariatkan? Jawabannya untuk baca tahiyat awal gitu. Jadi bacaan ini disyariatkan bukan sebagai tambahan, tapi disyariatkan emang sebagai bagian daripada sholat. Makanya namanya ba'dun, abad, sebahagian sholat gitu. Jadi duduknya itu bukan karena apa-apa, tapi duduknya tasyahud awal emang disunnahkan untuk bacaan tasyahud awal. Beda kalau duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud disyariatkan buat bacaan doa duduk, bukan. Disyariatkan untuk memisahkan dua sujud. Itu duduk di antara dua sujud. Bacaan yang ada Rabbighfirli warhamni itu sifatnya tambahan. Jadi bukan karena bacaan itu duduk disyariatkan, bukan. Tapi duduk di antara dua sujud disyariatkan untuk memisahkan dua sujud. Adanya bacaan jadi tambahan. Maka sunnah ini tambahan biasa aja. Tapi kalau sunnah abad disyariatkan berdiri lebih lama setelah i'tidal, buat apa? Buat doa kunut gitu. Jadi doa kunut setelah i'tidal itu bukan bacaan tambahan, tapi bacaan yang memang disyariatkan untuk itu begitu. Gitu. Ketika takbiratul ihram orang berdiri. Berdiri itu disyariatkan untuk apa? Untuk takbiratul ihram, untuk surat Al-Fatihah. Doa iftitamah tambahan, a'udzubillah tambahan gitu. Itu bedanya sunnah abad sama sunnah hayat. Jadi sunnah abad itu disyariatkan bukan sebagai tambahan. Makanya dia dinamakan abad. Abad itu sebahagian daripada sholat. Emang gerakan sholat tuh dibikin buat baca itu gitu. Makanya dinamakan abad. Dan kalau sunnah hayat disyariatkan sebagai tambahan begitu. Makanya sunnah abad dikatakan abad, dia bagian daripada sholat, tapi dikatakan sunnah karena ninggalinnya kagak batalin sholat. Jadi kayak jadi setengah-setengah nih. Setengah dia mirip kayak rukun sholat karena disyariatkan dengan gerakan khusus, tapi setengah lagi disyariatkan hukumnya sunnah yang kalau ditinggalin kagak apa-apa. Itu namanya sunnah abad begitu. Siapa yang bedain? Nabi Muhammad yang bedain. Nabi Muhammad pernah ninggalin tahiyat awal begitu. Tahiyat awal sujud sahwi begitu. Kalau seandainya ninggalin tahiyat awal itu nggak sah, ya Nabi Muhammad pasti sholatnya ngulang. Oh berarti ini sunnah begitu. Tapi kenapa sunnah-sunnah lain pernah ditinggalin sama Nabi kagak sujud sahwi? Wah ini berarti spesial ini. Dicari alasannya. Oh karena tasyahud awal disyariatkan
bukan sebagai tambahan, tapi emang sebagai bagian daripada sholat, begitu. Maka bacaan yang mirip kayak tasyahud awal ini hukumnya disamain. Apa contohnya? Kunut, gitu. Disyariatkan berdiri lebih lama setelah i'tidal, bukan buat ngapa-ngapain, tapi buat bacaan kunut, gitu. Makanya namanya sunnah ab'ad, gitu. Nah, ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah rukun ini yang wajib nih, yang standar minimal sah. Standar minimal sah sholat yaitu rukun, wajib dikerjain. Ada berapa rukun? Ada 13. Sebagian ulama bilang 17. Karena dari 13 ini ada 4 rukun yang diharuskan tumakninah. Jadi tumakninah dinomorin beda nomor. Jadi 4 rukun nih. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud nih, 4 nomor nih. Ini wajib tumakninah. Sebahagian ulama ngasih nomor tumakninah nomor baru. Jadi 13 ditambahin 4 jadi 17 gitu. Kalau di sini cuma 13 karena pas rukunnya ruku disebutin ruku plus tumakninah. Jadi tumakninah kagak ada nomornya. Makanya 13 begitu. Nah, kemudian rukun yang 13 ini yang pertama adalah an-niyatu bil qalbi, niat di dalam hati. Niat di dalam hati itu berarti bahwa ini satu-satunya rukun yang sifatnya kerjaan hati. Rukun itu kan ada yang ngomong, ada yang gerak. Yang kalau 13 nih berarti yang ngomong 5 begitu, yang bergerak itu ada 8. Ada 7. Ada 7. Satu lagi hati. Ini hati cuman satu yaitu pekerjaan niat gitu. Kenapa butuh niat? Karena niat inilah yang membuat ibadah berbeda dengan yang lainnya. Jadi kan kata Nabi Muhammad, walikulli imri'in manawa. Setiap kita ini akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatin. Semua ibadah begitu. Dan hadisnya itu innamal a'mal. Innama itu kalau bahasa Indonesianya pengkhususan, kehanyaan. Apa tuh kehanyaan gitu. Amal itu hanya sah kalau pakai niat. Begitu bahasa terjemahnya tuh yang benar tuh. Karena innama tuh bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya tuh ada tuh hasrin. Ada tuh hasrin tuh kalimat yang memberikan pengkhususan bahwa cuman ini doang harusnya gitu. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya pekerjaan itu hanya diterima kalau pakai niat. Begitu maksudnya. Maka itu niat nih masuk dalam kategori rukun. Karena nggak boleh terlepas gitu. Lalu apa fungsi niat? Fungsi niat itu membedakan antara ibadah sama kebiasaan. Karena beberapa kebiasaan mirip nih kayak ibadah. Contohnya mandi biasa sama mandi janabah mengangkat hadas besar itu kan sama. Maka mana yang ini mengangkat hadas besar, mana yang tidak mengangkat hadas besar. Karena mandi pekerjaan rutin tiap hari gitu. Kan nggak ada orang mandi pas lagi nyampur doang sama bininya, kan nggak. Tapi tiap hari kan kebiasaan gitu. Apalagi orang yang rumahnya di Tanjung Priok gitu. Keluar rumah truk lewat dia masuk lagi mandi lagi kena debu soalnya gitu. Kalau mandi ini kebiasaan kita sering. Lalu mana membedakan ini mandi ngangkat hadas besar berpahala sama mandi biasa? Yang bedain niatnya gitu. Jadi pekerjaannya mirip nih. Malaikat mau nyatet, lu mandi ngangkat hadas apa kagak sih? Gitu. Dilihat di awal ketika guyuran pertama tuh niatnya apa. Kalau mutlak kagak make niat, kagak dihitung ibadah. Karena pekerjaannya nih apa ibaratnya bisa masuk ke sini, ke sini, ke sini.
Maka kalau mau masukin di sini kasih merek begitu. Itu ada Upin, ada Ipin. Saru ini kalau nggak dikasih tanda. Nah, makanya ditandain. Upin warna kuning, Ipin warna biru kan gitu. Biar mantep lagi, Upin dibikin jambul tengahnya kan gitu. Biar nggak saru. Itu fungsi niat tuh. Karena banyak kebiasaan yang mirip sama ibadah. Makanya harus pakai niat. Biar apa? Ketergantungan kita terhadap ibadah ini bergantung sama niatnya. Dapat pahala apa kagak, gugur kewajiban apa enggak, niatnya tergantung gitu. Orang bawa beras nih, datang ke fakir miskin, ngasih aja. Tuh beras. Apaan ini Pak Haji? Udah makan aja gitu. Padahal dia punya kewajiban fidyah. Karena puasa pernah kagak dikerjain sampai sekarang dan dia nggak mampu puasa lagi karena emang udah uzur. Tapi dia juga punya kewajiban zakat fitrah. Di samping itu dia punya kewajiban zakat beras karena dia punya itu di belakang rumahnya sawah, punya karyawannya juga banyak. Ada 3 kewajiban ngasih beras kepada orang miskin: fidyah sholat, zakat fitrah, sama zakat pertanian. Ini mau yang mana ini? Itu Pak Haji gotong-gotong beras. Ya bukan dia sih, karyawan yang gotongin tuh. Gitu ngasih ke miskin mau apa? Ini malaikat mau nyatet nih, mau yang mana nih? Mau pahala zakat, apa fidyah, apa zakat fitrah, kan beda kan begitu. Itu fungsi niat. Ibadah juga ibadah sama. Ada ibadah yang pekerjaannya sama tapi hukumnya beda. Zuhur sama asar tuh kan beda. Sama sih 4 rakaat, cuman kan beda itu hukumnya. Ya asar sama asar kan bisa jadi orang ngerjain asar di waktu zuhur atau zuhur di waktu asar. Contohnya orang musafir kan ya, jamaah sholat. Atau orang yang ketiduran, tidur dia jam 10, bangun-bangun jam 5 sore, kan kudu ngerjain 2 kali 4 rakaat itu. 4 rakaat zuhur karena ketinggalan tadi tidur, 4 rakaat asar emang waktunya. Ini mana nih yang 4 rakaat asar, mana 4 rakaat zuhur? Mana yang bedain? Niatnya. Kalau kagak diniatin Ustaz, ya kagak apa-apa. Ya cuman pahalanya kagak dapat karena kita dapat pahala kan tergantung niat. Gitu. Ini ibadah saru. Mau yang mana ditentuin begitu. Ditentuin mau yang mana. Wudu juga ada kan, wudu ngangkat hadas sama wudu timbang nyari pahala doang. Wudu ngangkat hadas tuh emang dia habis kentut, habis buang air wudu ngangkat hadas, lirofil hadas. Saya niat nawaitul wudu alirofil hadas. Tapi kalau orang kagak punya hadas, habis wudu dari rumah, sholat maghrib kagak punya hadas, kentut kagak, buang air enggak, cuman dia pengen wudu lagi, kan wudunya bukan ngangkat hadas namanya. Kalau niatnya ngangkat hadas salah dia. Itu jatuhnya cuma main-main air doang kan begitu. Makanya niatin mutlaqul wudu, niat wudu mutlak, tajdid pembaharuan wudu. Ini penting ini niat. Puasa kan 1 hari puasa muatnya cuma 1 doang. Nggak bisa 1 hari muat banyak macam-macam. Sedangkan dia punya kewajiban qada puasa. Dia punya kewajiban kafarat sumpah. Dia pernah sumpah dia batalin. Kemudian dia punya juga apalagi nazar, puasa nazar. Ketika dia datang nih, besok puasalah gitu. Puasa apaan? Ibu mau puasa aja. Nah kalau begitu jatuhnya mutlak itu. Jatuhnya ibadah sunnah. Dia punya qada, kagak gugur qada puasanya. Dia punya kewajiban nazar, belum gugur kewajiban nazarnya. Dia punya kafarat sumpah, belum gugur, dimerekin, kasih niat. Saya niat besok puasa wajib. Wajib apa? Wajib qada, wajib kafarat, apa wajib nazar? Wajib nazar gitu. Lillahi ta'ala. Karena kemarin nazar begini ternyata kesampaian, alhamdulillah mau puasa gitu. Jadi itu fungsi niat itu membedakan. Termasuk sholat ini beda-beda
gitu. Orang Ustaz, orang kalau udah keluar rumah mau ke musolah kan apa namanya udah dibilang mau belum tentu, karena yang namanya niat itu dalam mazhab Syafi'i harus nempel sama ibadah sholat. Antara berangkat ke rumah sampai kemudian takbiratul ihram itu jedanya lama tuh. Itu antara itu dia bisa ngerokok, dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa ngobrol, dia bisa pusrek masih bisa tuh, masih main bisa tuh, dia mau apa lagi masih bisa. Jadi kalau keluar rumahnya, kecuali kalau rumah sama masjid tibang kepleset doang nyampe gitu bisa itu. Ini rumah sama masjid kan jauh, jaraknya ini bisa disela dengan pekerjaan-pekerjaan selain sholat. Padahal syarat niat sama sholat kudu nempel gitu. Niat itu bagian dari ibadah, maka nggak boleh dipisah antara sholat, antara dia keluar rumah sampai ke sholat kan banyak itu. Belum dia lagi ketemu tukang duren, akhirnya mampir dulu di tukang duren kan ya, jajalin dulu, dijajalin dijanji ntar gua habis sholat gua pesen ya gitu. Ntar ketemu lagi tukang nasi uduk, bilang bini saya mesen nasi uduk bikinin duaan gitu. Jadi banyak itu jedanya tuh. Makanya nggak bisa dibilang orang turun dari rumahnya, turun dari motor, niat kudu nempel, gitu. Niat kudu nempel karena niat itu bagian daripada sholat. Itu niat. Kalau sholatnya sholat sunnah, kalau sholatnya sholat wajib, maka yang disebut dan niat dalam hati nih nggak perlu disebutin kecuali orang yang ragu-ragu. Maksudnya ragu tuh was-was. Jadi kalau orang was-was disebutin aja usolli fardhu gitu. Nah sholatnya kan ada 3 nih jenisnya. Ada sholat fardu yang punya waktu yang mengkhusus kayak sholat fardu sama sholat sholat 5 waktu maksud saya. Kalau sholatnya sholat fardu 5 waktu, maka yang kudu disebutin dalam niat itu 3. Niat sholatnya, jenis ibadahnya, sama hukum ibadahnya. Jenis sholatnya saya niat sholat, kalau bahasa Arabnya usolli. Kemudian sholatnya sholat apa? Zohor, asar, maghrib, isya. Zohor. Kemudian disebutin fardon, kewajiban. Atau kalau di Indonesia saya niat sholat zuhur fardu Allah gitu. Kalau bahasa Arabnya usolli fardhu zuhri Allah begitu. Jadi 3 tuh sholatnya, jenis sholatnya sama hukumnya. Sholat disebutin karena sholat banyak. Ketika disebutin zuhur kan jadi nyempit tuh. Sholat zuhur jadi sempit. Pilihannya cuma 2, zuhur yang sunnah apa yang wajib. Karena ada sholat zuhur sunnah. Sholat zuhur bukan cuma sholat zuhur, sholat 5 waktu kan juga ada yang sunnah, yaitu sholat yang dikerjakan kedua kalinya di waktunya. Ini udah pada sholat nih, udah zuhur nih, udah pada sholat zuhur. Datang temen, masuk musolah, masuk masjid, baru datang bro. Iya nih, yaudah yuk gue temenin sholat. Itu orang yang udah sholat itu sholat lagi di waktunya, itu namanya sholat fardu yang 5 tapi hukumnya sunnah. Jadi kalau itu zuhurnya sunnah, boleh, bahkan sunnah, cuman syaratnya kudu jamaah. Saya habis sholat di musola di masjid, pulang ke rumah, lihat istri baru beres, baru bebenah, udah sholat mah belum, yuk sholat sama ayah, gitu. Ayah kan udah sholat, ya sholat yang kedua kan hukumnya sunnah, yang penting dapat pahala jamaah, gitu. Jadi kan itu fungsi niat. Fungsi niat tuh biar kagak saru. Maka kalau udah disebutin sholat, nih sholatnya banyak nih. Sholat apa nih? Sholat zuhur. Zuhurnya apa yang wajib apa? Sholat zuhur wajib. Udah 3 ini beres sudah. Dan emang kalau kita lihat pendapat ulama klasik, niat itu berbarengan sama takbir. Cuman susah. Orang sekarang susah begitu. Makanya kemudian muncul pandangan pandangan ketiga. Boleh niatnya itu sebelum takbir tapi tidak ada jeda. Jadi usolli atau pakai bahasa Indonesia aja lah.
yang enak bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab takutnya susah ngapalinnya begitu. Lagi juga malaikat ngerti bahasa kita, tenang aja. Memang kebetulan guru-guru kita orang Arab, jadi pas dia ngajar nulis kitabnya pakai bahasa Arab, jadi tulis dah usolli. Kalau yang pertama kali ngajar orang Cianjur bahasa Sunda jadinya kan gitu. Emang yang pertama orang Arab jadi usolli. Kalau diterjemahin boleh nggak apa-apa, dalam hati. Usolli, saya niat sholat fardu zuhur, Allah, begitu. Saya niat fardu zuhur. Cuman syaratnya kalau mau begitu, ini yang tadi disebut ini masih nempel di dalam hati ketika takbir. Jadi maksudnya ketika takbir saya niat sholat fardu zuhur, itu saya niat sholat fardu zuhur tuh jangan dilepas, masih di dalam hati. Allahu Akbar gitu. Jadi jangan dibuang sebelum takbir gitu. Sama yang orang waswas juga sama, daripada dia usolli kagak beres-beres, usollinya sebelum takbir. Usolli fardhu zuhri. Udah nih fardhu zuhri udah beres sebenarnya, mau ditambahin sunnah tuh. Arba'a rakaatin tuh sunnah hukumnya. Cuman yang wajib 3. Kalau sholatnya wajib, sholat usollinya hukumnya sama jenisnya, usolli fardhu zuhri gitu. Itu kalau sholat wajib yang 5. Kalau sholat sunnah dan sunnahnya sunnah yang punya waktu dan sebab, tahiyatul masjid, witir, duha, qobliyah, ba'diyah, sholat apalagi, pokoknya dia punya sebab. Sholat gerhana itu kagak usah disebutin hukumnya, jadi cukup saya niat sholat tahiyatul masjid, Allah gitu, nggak bisa disebutin sunnahnya. Kenapa? Karena yang namanya tahiyatul masjid pasti sunnah gitu. Kan fungsi niat itu tuh, fungsi niat tuh ngebedain. Kalau udah disebutin 2 itu udah beda, itu udah ini khusus. Saya niat sholat gerhana, udah nggak perlu disebutin sunnahnya, karena gerhana udah pasti sunnah. Saya niat sholat Idul Fitri, beres. Saya niat sholat duha, saya niat sholat witir, gitu. Itu kalau sholat sunnah yang punya waktu dan juga punya sholat sunnah yang punya waktu dan punya sebab khusus. Jadi sebutin sholatnya sama nama sholatnya aja, hukumnya nggak usah disebutin, nggak apa-apa. Jadi biar enak sholat, biar nggak kepanjangan kita ngapalin niat. Usolli fardu, usolli sunnatan tahiyatul masjidi, raka'ataini mustaqbilal kiblati, adaan limu, panjang banget gitu. Anak sekarang nggak ada yang hafal gitu. Jadi niat pakai bahasa Indonesia aja. Saya niat salat tahiyatul masjid, Allah. Cuman pas takbir tuh ini hati masih megang tuh, yang tadi diomongin masih dipegang sama hati, begitu. Allah. Itu kalau salat sunnah yang punya sebab atau punya waktu. Yang ketiga ada salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak tuh yang kagak ada sebabnya, kagak ada waktu khususnya. Ya pengen salat aja. Aki-aki pulang dari masjid, sholat wajib zohor udah, ba'diyah zohor udah, pulang ke rumah dia kagak ngapa-ngapain, males nih gitu. Udah sholat aja dah, sholat ya 2 rakaat. Sholat apa tuh 2 rakaat? Sholat sunnah. Sunnah apaan? Sunnah mutlak. Sunnah kagak ada sebabnya gitu. Jadi kalau ditanya Ki Haji kenapa sholat? Habis gue bosan gitu. Emang ada syariat sholat bosan? Kan kagak ada gitu. Tapi boleh kan, bukan waktu terlarang kan ya, bukan waktu terlarang. Pagi sholat duha. Sholat duha kan kalau Syafi'i maksimal 12 rakaat. Udah 12 rakaat, job kagak datang juga, nganggur nih gitu dah. Males dah. Daripada males sholat lagi dah gitu. Mau niat duha kagak bisa, karena duha udah maksimal 12. Dia udah 12 rakaat tuh job belum ada panggilan juga. Sholat lagi aja dah gitu. Sholat apa? Sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak, niatnya, syaratnya itu cuman 1 aja yang disebutin. Saya niat sholat, udah gitu aja, nggak usah disebutin. Karena ketika sholat itu dimutlakan, maka itu kembali kepada hukum kesunahan yang mutlak, sunnah tanpa sebab.
Salah satu contoh sunnah mutlak yang sering disebut oleh banyak ulama yaitu sholat sunnah wudhu. Orang habis wudhu sholat, sholat apaan itu? Sholat sunnah wudhu. Wudhu mah bukan sebab sholat, wudhu itu syarat sah sholat. Jadi kagak ada sebab sholat wudhu jadi sebab sholat. Kalau sebab sholat tuh masuk masjid tuh sebab sholat. Tergelincir terbit matahari itu sebab sholat isyraq, kan begitu. Gelapnya malam itu sebab sholat witir. Meningginya matahari itu sebab sholat duha. Terjadinya gerhana sebab sholat gerhana. Kalau wudhu mah bukan sebab sholat, makanya sholat sunnah wudhu itu masuknya kategori sholat sunnah mutlak, gitu. Sholat sunnah mutlak. Dan sholat sunnah mutlak ini terlarang di waktu-waktu yang dilarang. Waktu 5 tuh, ketika terbit ba'da subuh, ketika terbit matahari di atas kepala, ketika terbenam, dan ba'da sholat asar, gitu. Itu sholat sunnah mutlak. Kalau sholat punya sebab, di kapan aja nggak ada masalah. Habis asar kan nggak boleh ada sholat lagi. Dia masuk masjid boleh tahiyatul masjid, kan itu sholat punya sebab. Habis asar terjadi gerhana, ya sholatlah sunnah gerhana karena ada sebabnya, gitu. Padahal habis asar kagak boleh ada sholat, cuman karena ada sebabnya. Tapi kalau sholat sunnah mutlak nggak boleh, harus di waktu yang dibolehkan, di waktu terlarang nggak boleh. Itu tuh. Jadi kalau ada 3 tadi. Kalau sholat fardu niatnya 3. Saya niat sholat zuhur fardu. Sholatnya disebutin, jenis sholatnya disebutin, hukumnya disebutin. Kalau sholat sunnah yang punya sebab dan punya waktu khusus, qobliyah ba'diyah, sholatnya disebutin, jenis sholatnya disebutin, hukumnya kagak usah karena udah cukup itu. Kalau sholat sunnah mutlak sebutin sholatnya aja. Saya niat sholat Allahu Akbar, udah begitu. Sholat sunnah mutlak begitu. Berarti yang kemarin sholat zuhur begitu doang niatnya tuh sholat sunnah mutlak itu jatuhnya. Terus bagaimana Ustaz? Gitu. Makanya ngaji kan. Udah tahu kagak ngerti diajak ngaji gamu kan gitu. Ntar pas udah ribut sama bininya baru Ustaz dipanggil. Ustaz kan dipanggil kalau udah ribut sama bini, sama ribut warisan itu doang. Sholat mah kagak dipanggil. Kagak udah sholat urusan saya Ustaz. Ya udah tahu dah urusan lu dah. Gitu. Jadi itu ya kita pengalaman bertahun-tahun kan gitu. Kalau dipanggil apa istilahnya damain laki bini ribut gitu. Kalau nggak laki bini ribut sama ini adik abang ribut warisan. Nah, gitu. Kagak ada yang nanyain sholat, zakat, puasa, padahal ibadah juga itu. Begitu. Jadi itu rukun yang pertama yaitu niat sholat. Orang yang sholatnya tanpa niat maka dia tidak mendapatkan karena ketergantungan kita itu terhadap niat. Innama likulli imri'in ma nawa. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Ada pertanyaan enggak? Kalau ada silahkan. Pak Doni. Kalau sholat sunnah tasbih itu hukumnya apa ya? Sholat sunnah tasbih itu sholat sunnah yang masuknya dalam kategori sholat sunnah mutlak. Cuman sholat sunnah tasbih ini pensyariatannya diperdebatkan oleh ulama. Sholat sunnah tasbih ini kan sholat yang disyariatkan sebab ada riwayat dari Nabi Muhammad kepada salah seorang sahabat. Jadi ada salah seorang sahabat nanya sama Nabi, ya Rasul, utang saya banyak, urusan saya berjibun, saya gak punya kemampuan, gimana ya biar Allah tolong gitu. Kata Nabi Muhammad, biar hajatnya ini sholat tasbih ya, gitu. Sholat tasbih gimana ya Allah ya Rasul? Diajarin sholat berdiri, habis sholat baca Al-Fatihah, kuliah, habis baca kuliah tasbih 15 kali, kemudian ruku, ketika ruku baca tasbih 10 kali. Jadi riwayat ini disahihkan
oleh kebanyakan ulama Syafi'i, termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi punya kitab namanya Al-Azkar. Di dalam kitab Al-Azkar dia bilang ini hadisnya hasan. Memang kagak sampai sahih tapi hadisnya hasan. Maka sholat sunnah ini disunnahkan, disyariatkan sebagai kesunahan sholat tasbih. Cuman sholat tasbih ini biasanya dikerjakan di malam hari. Walaupun kalau siang hari boleh nggak ada larangan. Cuman kan kalau siang kan berisik, bocah banyak yang lato-lato, nggak usuk. Sholat tasbih ini sholat minta hajat ini. Maka kalau kita minta hajat mau komunikasi yang intens ya kudu sepi malam gitu. Jadi ini hadisnya diperdebatkan kesahihannya. Imam Nawawi bilang ini hasan. Iya, kita juga bilang kagak ini hasan. Tapi hasan ini sudah cukup sebagai tambahan, sebagai dalil untuk ibadah tambahan. Ini kan sholat sunnah ibadah tambahan. Lagi juga kan yang dibaca tasbih di dalam sholat. Kan boleh baca tasbih banyak-banyak di dalam sholat. Emang ada yang larang? Justru kata Nabi Muhammad, sholat ini tidak boleh ada omongan manusia kecuali takbir, tasbih, baca Al-Quran. Berarti kita banyakin tasbih ketika dalam sholat boleh nggak ada masalah. Apalagi sholat sendiri kan begitu. Nah kata ulama lain ini hadis ini tidak sahih gitu. Karena tidak sahih maka hukum yang ada di dalamnya nggak boleh diambil. Kita bilang sholat tasbih kagak disyariatin gitu, nggak ada. Kenapa? Karena hadisnya tidak ada begitu. Karena hadisnya tidak disahihkan jadi dianggap tidak bisa diamalkan gitu. Tapi kalau orang tua kita dulu begitu, kalau kita nanya nih, anak sakit mulu nih, ngompol kagak beres-beres, ujian kagak lulus, coba sholat. Perintahnya sholat tasbih dah gitu. Sholat tasbih dah malam. Kapan malam? Ya mau tidur, apa habis bangun tidur sholat tasbih dah gitu. Jadi ini sholat yang ampuh untuk minta hajat. Begitu di beberapa tradisi guru-guru kita, karena memang ini tasbih memperbanyak zikir. Dan orang kata Allah dalam hadis qudsi, siapa orang yang sibuk dengan zikir kepadaku daripada minta, jadi mulutnya tuh zikir, doanya jarang, zikir aja, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, zikir. Man syaghalahu dzikri an mas'alati, siapa yang sibuk zikir kepadaku ampe lupa minta. Jadi sibuk zikir, habis sholat kagak doa di astagfirullah. Jadi zikirmu, orang yang menyibukkan diri dengan zikir sampai kagak minta kepadaku, ataituhu aksar ma sa'alahu sa'ilun, akan aku berikan lebih banyak daripada apa yang diminta sama orang-orang minta begitu. Makanya kan ulama kita itu ya begitu. Pokoknya memperbanyak zikir. Oke? Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.